Ada hal-hal yang bisa diputuskan langsung. Tapi keputusan-keputusan yang begitu penting dan besar, tidak ada salahnya untuk beli waktu dan berkata, tunggu ya, saya akan doakan ini dulu atau pikirkan. Kalau bahasa doa terlalu rohani, saya pikirkan dan pertimbangkan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya langsung ke firman Tuhan, karena firman Tuhan hari ini akan menyelamatkan masa depan banyak orang. Karena kalau kita nggak hati-hati, hidup ini penuh dengan jebakan. Banyak booby trapnya atau banyak yang namanya, apa itu yang namanya ditanam di bawah tanah itu? Namanya ranjau-ranjau daratan. Hidup kita ini di tengah lautan manusia, belum lagi manusia itu sendiri banyak kepalsuan. Kalau nggak hati-hati, ranjau darat maupun lautan sudah terbentang di depan. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu tuntunan firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan, supaya jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan dalam mengambil keputusan. Karena itu judul hari ini adalah menghindari jebakan dalam mengambil keputusan. Mari kita seksama mendengar suara Tuhan. Yosua pasal 9. Ini cerita tentang akal orang Gibeon, ayat 1-14, saya bacakan dulu beberapa ayat lalu berhenti. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Berhenti sejenak. Background story atau latar belakang, bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Kali ini sudah menang perang 1-2 kali, Yeriko, Ai. Lalu mereka masih menghadapi musuh-musuh lagi lebih banyak di depan. Tapi di sini, di titik ini, kilometer sekian, mereka kurang hati-hati. Mereka kurang waspada. Setan itu kalau mau mencuri sesuatu nggak tentu di depan. Bisa di tengah-tengah atau menjelang akhir hidup kita. Makanya hidup itu harus berjaga-jaga dan waspada. Kita nggak boleh sok-sokan. Karena kita tahu titik kalah itu bisa di mana saja. Yang penting kita itu mengakhiri pertandingan. Janganlah kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Hampir saja bangsa Israel hancur total. Kalau mereka nggak hati-hati, untungnya Yosua hatinya benar. Salah pun masih bisa berbalik. Gak apa-apa. Kalau memang kita sudah jatuh dalam dosa, apa boleh buat ya kan? Kalau kita masih bisa atau sempat mencegahnya, jangan. Tapi kalau sudah jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Belum game over. Kita masih bisa memperbaiki kelakuan kita, bahkan bangkit dari kesalahan. Makanya kalau salah jangan diterus-teruskan. Nah, bangsa Israel ini berada di titik bahaya. Karena mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Ya, mereka kehilangan perkenanan Tuhan sebenarnya. Karena mereka ini belum sampai kehilangan lah perkenanan Tuhan, tapi mereka ini mulai kurang peka, mulai agak jauh. Nah, bangsa Israel di titik ini titik rawan. Belum lagi musuh-musuh mereka banyak. Ayat-ayat ini menunjukkan di awal-awal perjalanan mereka. Belum apa-apa sudah ketipu. Masih di kilometer 1-10, masih ratusan kilometer ke depan gimana? Tapi untungnya ini sebagai pelajaran. Ini episode yang penting dalam sejarah mereka agar mereka bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian mereka sendiri sebagai manusia. Ayat-ayat 1 dan 2 menunjukkan latar belakang. Lah, ini semua bangsa-bangsa Kanaan, mereka bergabung seia sekata untuk memerangi Yosua. Ini yang saya sebut sebagai resiko juara 1. Kenapa sih manusia itu cenderung ambisi? Apakah kita lupa sebenarnya kalau kita itu menjadi yang pertama, ya market leader sesuatu, menjadi orang yang paling berhasil, paling sukses, atau pelayanan pekerjaannya paling maju, itu bukan hanya satu, banyak yang mau niru. 2, banyak orang ingin lihat Anda jatuh. Makanya itu jangan ambisi semata-mata hanyalah ambisius. Mintalah visi Kristus. Dan jadi orang, gak apa-apa kita itu dinomor 2-kan. Jangan tersinggung kalau kita itu tidak diindahkan. Kita seringkali tidak suka hati kalau orang lain tidak mengutamakan kita. Misalnya di pesta, atau ketika kita berada di pertemuan. Kita merasa
seperti tidak dihargai kalau kita tidak ditaruh di tempat pertama atau VIP. Padahal sebenarnya loh ya, tempat VIP atau VVIP itu sorotan lampu. Nggak apa-apa loh jadi orang nomor 2. Nggak apa-apa jadi asisten atau jadi pelayan. Saya ngomong gini bukan berarti kita punya visi itu kecil atau nggak punya cita-cita. Berapa orang yang hidupnya itu tidak pernah punya ambisi juga kelihatan malas-malasan. Saya nggak bilang begini supaya kita tidak punya satu target dalam hidup ini. Bukan. Tapi kalau kita belum ke sana itu belajar happy dulu. After all, orang-orang yang diberkati dan dipakai Tuhan itu bukan karena kemauan mereka. Promosi itu bukan datang dari kiri kanan, bukan dari timur dan barat. Datangnya dari atas alias dari Tuhan. Banyak orang yang hanya leader ini dan leader itu, mereka pada mulanya tidak menginginkan tempat itu. Tapi karena mereka itu setia dalam perkara sederhana, diberikan perkara besar. Karena mereka sungguh-sungguh dalam perkara kecil, mereka ditambah-tambahkan. Orang-orang yang leader ini dan itu, lihat, mereka yang sungguh-sungguh mencapai titik itu karena restu atau karena berkat Allah. Mereka tidak di sana karena kemauan mereka, tapi karena panggilan Tuhan. Karena itu kita nggak boleh iri sama sukses orang lain. Kalau kita belum mencapai titik ideal, yaitu aku mau mencapai cita-citaku, belajar happy dalam perjalanannya, dan bersyukur untuk sukses hidup orang lain. Tidak harus semua kita juara 1 atau juara umum. It's okay di nomor 2 atau 3 kan. Nggak usah sakit hati atau kepahitan. Di dalam keluarga juga sama. Putra papa mama ada beberapa. Kenapa kok selalu koko terus? Kenapa kok selalu adiknya? It's okay loh sebenarnya, nggak apa-apa loh. Kepada barang siapa diberi lebih itu dituntut lebih juga. Ya, resiko juara 1 di sini. Bangsa Israel menang perang. Dia primadona. Dia masuk ke dalam tanah Kanaan itu sebagai conqueror atau sebagai penguasa. Malahan bergabunglah semua raja-raja Kanaan. Orang Het, Amori, Feris, Hewi, orang Yebus dengan seia sekata untuk perangi common enemy atau musuh mereka hanya satu. Mereka sama-sama benci Israel. Mereka perangi Yosua. Jangan selalu rindukan hanya rewardnya. Tahukah harga yang dibayar itu lebih besar? Semakin tinggi dirimu, semakin besar anginnya. Makanya itu sebelum kita dipromosikan Tuhan, siapkan karakternya. Belajar untuk peka, bangun mesbah doa. Supaya nanti waktu kita ke sana, gak mudah jatuh. Menghindari jebakan dalam mengambil keputusan sebelum saya bicara tentang jebakannya. Mari hati kita tidak diisi dengan ambisi. Yang penting pokoknya ya, catat ini. Yang penting kita itu setia dalam segala perkara. Bahkan perkara kecil dan sederhana. Belajar excellent dalam segala sesuatu. Percayalah, pasti apapun yang kau pegang dibuat Tuhan berhasil. Apalagi kalau hati kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Itu apapun yang kita jamah, pasti diberkati. Pasti berbuah lebat. Bukan hanya itu, terjadi multiplikasi. Kalau orang itu bisa dipercaya di titik ini, titik kemudian ada promosi. Gak usah berambisi. Setia saja. Excellent saja. Lakukan yang terbaik. Sebab orang yang cakap dalam pekerjaannya berdiri di hadapan raja-raja. Jikalau dia bukan menjadi rajanya. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, ayat 3. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Orang-orang Gibeon ini salah satu dari orang Kanaan, tapi mereka pakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Perhatikan ya, sebelum saya baca ayat berikutnya, ini semua hanyalah pura-pura ya. Ini sandiwara dan drama. Anggur yang buruk-buruk, kirbatnya, ya, kasut yang udah dirobek, dijahit lagi. Wah, ini semuanya, ini pura-pura kelas tinggi, berencana sekali. Mereka semua bertindak memakai akal. Kalau yang lainnya perang Yosua, Gibeon pakai tipu muslihat. Dan kasut yang buruk-buruk, ayat 5, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Sekali lagi, ini semua sudah di set up. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Bangsa Israel ada di Gilgal waktu itu.
Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Oh, begini loh ceritanya. Orang Gibeon ini licik sekali dan cerdik seperti ular. Mereka tahu bahwa mereka itu ada termasuk bangsa-bangsa yang harus ditumpas. Rekan-rekan mereka yang lainnya, sebaya penduduk Kanaan, raja-raja kota-kota yang lain, mereka semua pakai cara yang vulgar. Mereka angkat senjata, bergabung seia sekata, perangi Yosua. Tapi orang Gibeon pakai akal. Ya. Kreatif sekali saya akui. Mereka gunakan sandal yang buruk, udah dirobek, dijahit lagi, lalu kirbatnya yang compang-camping pakaian. Tujuannya apa? Mereka mau menipu atau mengelabui bangsa Israel dan Yosua, agar bangsa Israel mengikat perjanjian dengan mereka. Tentunya ada catch-nya, tentunya ada timbal baliknya. Mungkin mereka menawarkan diri, kami biar jadi hambalah, menjadi tukang rodi. Tapi mereka minta supaya jangan sampai mereka ditumpas. Jadi ada tanda tangan bilateral, ada tanda tangan perjanjian pendamaian. Padahal seharusnya ini bangsa-bangsa yang masuk dalam perjanjian Tuhan sudah diserahkan ke tangan orang Israel dan Yosua. Cerdik ya, pintar sekali. Kira-kira beginilah. Kalau seumpamanya ada seorang salesman menjual kepada Anda sesuatu yang harusnya sudah jadi milikmu, nah itu namanya menipu. Contohnya, Anda beli produk saya ini, lalu ada bonusnya. Ya, zaman-zaman dulu beli sabun cuci, lalu dikasih juga piring ekstra. Tapi kadang-kadang siapa tahu ada customer yang lugu. Sabun cucinya dijual harga sepantasnya. Tapi piringnya dijual terpisah, padahal itu bonusnya. Bu, piring ini bagus loh bu, begini-begini. Oh iya ya, berapa? Saya jual murah deh sama ibu, segini aja. Dia beli, berarti dia bayar 2 kali. Dia bayar sabunnya, dia bayar piringnya. Harusnya tadi, deal asli, dia beli sabun, dapat piring sekalian. Ini harusnya sudah menjadi milik Yosua. Ini menjadi bangsa-bangsa yang harus tunduk emangnya. Kenapa kok sekarang Yosua harus teken perjanjian? Itu ada timbal baliknya. Berarti kalau mereka menjadi hamba, Yosua juga harus memberi perlindungan. Berarti ada investasi militeri. Tentaranya harus komitmen untuk memberikan penjagaan. Berarti Yosua otomatis seperti mengadopsi satu bangsa di Kanaan. Yang ini ada apa-apa, mereka harus subsidi. Kalau ada perang, mereka harus subsidi tentara untuk menjaga. Ditambahkan tenaga beberapa satpam di sana atau pasukan security-nya. Itu kan perlu makan. Itu kan mengambil devisanya Yosua. Itu kan juga berarti ambil dari pajaknya orang Israel. Contohnya, misal ini ilustrasinya. Buat apa? Seharusnya sudah for free kok. Yosua tertipu kali ini. Tertipu. Memang betul gini loh, dalam hidup ini ya. Di dalam hidup ini ayat 4 tadi, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mau gak mau saya akui, di hidup, di masyarakat, di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, terlalu banyak tipu muslihatnya. Lebih banyak kepalsuan di bumi ini daripada kebenaran. Ya. Yang free harus bayar. Yang bayar harga dibuat free, tapi ujungnya nanti sengsara. Aduh, hidup ini bisa membingungkan. Makanya kita perlu Tuhan. Karena perjalanan hidup kita itu tidak bebas jebakan. Yosua masuk Kanaan. Garang-garang, jahat-jahat, orangnya kejam-kejam. Tapi dia gak hanya menghadapi beruang dan macan. Dia gak hadapi singa yang meraung-raung. Tapi juga dia hadapi ular yang cerdik dan berbisa. Ketemulah dia dengan Gibeon. Aduh, sayangnya hari itu dia kurang peka. Kenapa dia kurang peka? Nanti saya jelaskan. Ada alasan mengapa kita itu terjebak oleh situasi dan keadaan. Mengapa kita bisa terjebak oleh diri sendiri dan pikiran kita serta perasaan. Itu karena di hati kita sudah terpukau dengan sesuatu.
kita sudah tertipu dari dalam sini. Nanti saya akan tunjukkan area-area tipuan yang harus Anda dan saya waspadai. Supaya dalam mengambil keputusan, janganlah kita salah membuat pilihan. Ayat 7, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Ayat 7, bukan Yosua ya, orang-orang Israel, timnya, bilang begini sama orang Hewi atau orang Gibeon itu. Tunggu dulu, saya kok nggak srek ya? Something is off. Waktu dia lihat, iya sih, kirbat anggurmu lapuk, sandalmu sudah rusak, bajumu compang-camping. Tapi saya nggak semudah itu percaya kayaknya. Mereka sudah merasa di dalam spiritnya. Bukankah mereka itu umat pilihan Allah, ada roh Tuhan terlibat dalam hidup mereka. Barangkali kamu ini, dari kata barangkali kamu ini, itu sama dengan bahasa Inggris maybe. Barangkali kamu ini menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Jangan-jangan kamu tipu aku. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jangan-jangan piring ini adalah bonusnya. Jangan-jangan aku nggak perlu bayar 2 kali. Memang itu sudah menjadi bagianku. Kenapa kamu jual lebih mahal? Buat apa saya merugi? Sedangkan Tuhan berkata ini for free. Sedangkan ini sudah termasuk dalam paketnya. Kenapa kamu jual terpisah? Ya, mainan ini sudah termasuk baterainya. Kenapa baterainya kamu keluarkan lalu kamu jual sendiri? Wah, double untung dong Anda. Dia sudah merasa something is off. Kayaknya nggak beres deh. Aduh sayangnya. Spiritnya nggak seret. Jalan terus ditebas. Kalau Anda merasa something is off, tunggu dulu. Pokoknya ya jangan buat keputusan kalau Anda itu nggak yakin sesuatu. Lanjut dulu ya. Ayat 8. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Oke, garis bawahi pertanyaan Yosua di Alkitab Anda. Tanya Yosua. Yosua bertanya. Kalau Anda tidak pasti, tanya. Kalau kita tidak tahu, tanya. Tidak ada salahnya untuk bertanya. Ya, kalau kita itu malas bertanya atau malu bertanya, sesat di jalan. Yosua tanya, sudah betul sih, tapi jebakannya adalah setelah dia tanya. Dalam jawaban seseorang terhadap pertanyaanmu pun bisa ada jebakan loh. Makanya itu kita perlu Roh Kudus untuk menimbang-nimbang segala perkara. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Who are you? Simple ya. Dan dari mana kamu datang? Seperti kalau orang berkenalan, kita selalu tanyakan, what is your name? Atau dengan kata lain, siapakah Anda? Where do you come from? Bahasa Inggrisnya. Oh, kamu dari mana? Oh, aku orang Jakarta. Oh, aku orang Medan. Oh, aku orang Surabaya. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawabannya kan harusnya sederhana. Nama saya bla bla bla. Kami orang Hewi atau dari suku Gibeon. Kami itu datang dari mana? Kan harusnya beritahu. Langsung aja jawab fakta. Tapi ayat 9 di sini jebakan. Jawab mereka kepadanya. Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Tunggu dulu. Ayat 9 jawaban mereka tidak sebut nama. Dan juga tidak ada alamatnya. Udah dari depan harusnya fishy dan sketchy. Harusnya kita bisa mencium ada sesuatu yang tidak jelas di udara. Mereka berkata, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini. Wah, tersanjung Yosua, apalagi kalau orang itu punya gambar diri yang kurang matang. Dahulu orang yang tidak punya, sekarang tiba-tiba kaya. Wah, suka dielukan, suka pamer. Jangan lupa ya, Yosua dahulu kala mereka semua adalah ex-slaves atau semuanya adalah bekas budak di Mesir. Jadi kali ini ketika orang membudakkan diri dengan mereka dan menyebut dirinya, kami ini hambamu, berarti kan dia Tuhan. Jangan cepat-cepat terpukau. Jangan lekas-lekas senang.
Fokus saudaraku, kalau mau membuat keputusan, fokus pada kebenaran yang Anda cari. Jangan pakai embel-embelnya, emosinya, perasaannya. Jangan pakai embel-embelnya. Fokus pada objektifmu. Goal targetnya semula apa? Fokus pada pertanyaanmu. Fokus pada pertanyaan Anda. Yosua ternyata sehebat-hebat dia, kurang pengalaman, mudah distracted, atau mudah sekali untuk diambil alih konsentrasi. Dia gampang nggak fokus. Hari-hari ini bahasanya apa? Gagal fokus itu apa? Gafol atau apa? Gagal fokus. Salfok ya, salah fokus. Yosua salah fokus. Saya ulang lagi, tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawabannya, kami ini hamba-hambamu. Nah, apa hubungannya? What's your name ya? Tell me your name. What's your name kok berkata, kamu Tuanku, aku ini kan cuma hamba. Aku belajar banyak loh dari kamu. Saya belajar banyak dari Tuhan. Wah, Tuhan ini idola saya. Saya nge-fans. Tunggu dulu. Jangan berbunga-bunga. Go back to the question. Wait. Anda belum jawab saya ya. What's your name? Lihat mata saya, beritahu namamu, dari mana kamu datang, supaya saya tahu kamu jujur atau menipu aku. Yosua terbuai. Udah, buram. Bukan hanya itu, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Wah, cepat sekali dia rasa tersanjung. Wah, Allah kami. Jangan gampang-gampang percaya kalau orang berkata, loh aku ini Kristen loh, sama dengan kamu. Kalau dia memang betul Kristen, yang dia tonjolkan bukan status, apalagi kalau belum kenal, yang dia tonjolkan adalah buah dan bukti. Jikalau ada anak Tuhan mau jual sesuatu sama kita, jangan pakai label Kristennya, apa hubungannya dengan produknya? Produk itu bagus nggak bagus kan produknya. Anda beritahu terus terang aja terbuat dari apa, efek sampingnya, ya kan? Apakah harganya itu layak dengan itu? Kalau Anda mau tanya, jangan sungkan karena dia itu mengaku-ngaku anak Tuhan. Atau ada juga yang berkata, waduh, saya mau loh, saya simpatik sekali dengan agama Anda, saya kepingin kenal Tuhanmu. Wah, kita sudah langsung salah tingkah, rasanya kayak, wah bangga sekali loh. Tuhan kita itu ada yang terima. Allah kita itu punya, Tuhan kita itu dikagumi oleh orang lain yang bukan dari kepercayaan yang sama. Nggak usah. Sebab Tuhan kita itu tidak murahan. Demikian pula jangan jadikan imanmu sebagai tameng sesuatu atau bersembunyi. Malahan kalau orang itu bukan fokus ke produknya, terus bicara tentang imannya, padahal agenda semula adalah menjual produknya. Curiga. Malah kalau sampai ada orang tahu saya ini siapa, saya malah akan dorong dia dan minta mohon agar dia periksa dulu supaya nanti kalau ada apa-apa fair di depan, supaya jangan sampai nanti Tuhanku dicela atau profesi saya. Ini enggak. Yosua langsung flatter dalam bahasa Inggrisnya, tersanjung dia. Wah, karena ini adalah tanah penyembah berhala, tiba-tiba Allah Israel dipuji. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Wah, senang dia. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, ayat 10, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Ashitarot. Tunggu ya, apa hubungannya dengan pertanyaan Yosua? Ya, kalian dari mana? Kalian namanya siapa? Oh, aku dengar loh, Tuhanmu itu gagah perkasa. Apa yang terjadi dengan Og, Raja Basan, Sihon, orang Raja Hesibon, bahkan di Ashitarot. Apa hubungannya? Dia makan pujian mentah-mentah. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami. Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Buat apa pembuktian diri? Kalau kita melihat orang yang terlalu banyak pembuktian diri, kita harus mikir dua kali apa yang dia sembunyikan.
Inilah roti kami. Masih panas loh. Ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah, kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah, garis bawah itu. Tetapi sekarang lihatlah. Lihat. Tipuan mata seperti magic show. Anda lihat, hilang. Loh, ada lagi di sini bolanya. Hilang lagi. Dia mau Anda fokus ke situ. Ayat 13, inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Inilah pembuktian lagi. Tetapi lihatlah, garis bawahi, lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dari kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Saya garis bawahi 2 kali ayat 12 dan 13 ada bunyi, lihatlah. Look here. Ketika kita mau mikir gini, enggak, lihat sini. Bapak lihat ini. Lihat ini. Lalu orang Israel mengambil bekal, ayat 14, sedih sekali. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Kalau Anda merasa something is off ya, atau ada sesuatu yang nggak beres, kalau roh kita itu merasa, makanya itu ada baiknya tiap pagi kita itu peka dulu, masuk hadirat Allah, isi dengan firman-Nya. Supaya kita lebih peka sepanjang hari. Itu pun bukan jaminan, kita masih uji dulu perasaan. Tapi paling tidak meminimalkan kesalahan kalau orang itu sudah jalan dengan Tuhan. Kalau Anda merasa sesuatu nggak srek, jangan maju. Dan waktu emosi, waktu marah, jangan buat keputusan. Jangan demi perasaan sesaat, kita buat keputusan yang sifatnya atau dampaknya lebih permanen. Itu seperti Esau kan. Karena lapar now, hak sulung later sama dia dibuang begitu saja. Jangan sampai kita itu menjadi hamba daripada keadaan. Bahkan jangan jadi hamba atau budaknya perasaan. Think twice, pikir 2 kali, 7 kali. Ketika kita merasa sesuatu nggak beres atau ketika kita marah atau emosi. Jangan buat keputusan berjangka panjang. Demi perasaan jangka pendek yang akan berubah nanti besok lusa. Kenapa mereka tidak meminta keputusan Tuhan? Mereka langsung aja ambil bekal orang itu mentah-mentah. Menghindari jebakan dalam mengambil keputusan nomor 1, saya kasih rangkuman. Kalau merasa tidak yakin, jangan putuskan sekarang. Ada hal-hal yang bisa diputuskan langsung, tapi keputusan-keputusan yang begitu penting dan besar, tidak ada salahnya untuk beli waktu dan berkata, tunggu ya, saya akan doakan ini dulu atau pikirkan. Kalau bahasa doa terlalu rohani, saya pikirkan dan pertimbangkan. Nanti setelah itu urusan Anda doakan, lalu Anda bisa diskusi dengan seseorang. Kalau merasa tidak yakin, jangan putuskan. Jangan putuskan sekarang, cepat lambat tapi harus memutuskan. Jangan jadi orang pelin-pelan. Nomor 2, jangan terpengaruh oleh yang nampak mata atau pujian manusia. Hati-hati dibuai dengan yang dikipas dibuai dengan kata-kata yang manis. Memang tidak semua pujian itu jahat. Tapi pujian yang baik pun juga harus bisa kita handle dengan baik. Apalagi pujian yang sifatnya adalah tipu muslihat. Makanya hati orang yang suka mencari pujian yang sia-sia, orang itu sudah masuk jebakan sebelum jebakan itu ada. Tapi kalau hati kita puas dengan apa kata Tuhan, bukan berdasarkan opini manusia, kita jalan kemana-mana itu, hati kita lebih peka. Jangan terpengaruh oleh yang nampak mata atau pujian manusia. 3, komunikasi dengan tim dan cari kehendak Tuhan. Yosua kok tidak komunikasi dengan baik dengan timnya yang sudah merasa ada sesuatu yang nggak beres. Dan timnya kok juga tidak bertukar informasi dengan Yosua. Kebetulan di dalam tentara ini Yosua dan timnya adalah satu kubu. Anda satu kubu sama siapa yang bisa Anda jadikan lawan bicara yang baik? Suami dan istri hendaknya seperti Priscilla dan Aquila, bukan Ananias dan Safira. Alangkah baiknya Anda berdua, suami dan istri, bertumbuh sendiri-sendiri dalam Kristus meskipun ada mesbah keluarga. Sehingga suami dan istri gak pernah ditemukan dalam kondisi yang salah bersamaan. Yang suami marah, istri lagi sabar. Sebaliknya waktu istri emosi, suami yang bisa ngerem-ngerem. Begitu bisa jadi lawan bicara. Libatkan timmu, jangan sendiri, karena kita tidak cukup sendirian, tidak ada orang yang selengkap itu. Misalnya juga bisa orang tua yang menjadi
menjadi tempat nasihat. Berbahagialah orang yang punya orang tua yang takut akan Tuhan. Sekalipun ada orang tuanya yang nggak Kristen pun, kalau mereka bijaksana, bukan perkara rohani ya, apalagi jalan keselamatan, mereka perlu kenal Injil dulu. Tetapi ada hal-hal yang common sense, hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum, dengarkan mereka. Tunduk sama mereka. Saudara seiman, mungkin hamba-hamba Tuhan. Makanya itu di gereja kami ada yang namanya cell group atau connect group, CG itu. Di situ supaya kita bisa menemukan tempat-tempat istirahat hati, iman, dan juga besi menajamkan besi, seorang menjaga yang lainnya. Pasti nanti akan ada keakraban-keakraban dan ada hubungan-hubungan yang dijalin oleh Roh Kudus. Dan di dalam hubungan itu ada banyak sekali tuntunan Tuhan. Menghindari jebakan dalam mengambil keputusan nomor 1, kalau merasa tidak yakin, jangan putuskan sekarang. 2, jangan terpengaruh oleh yang nampak mata atau pujian manusia. Makanya itu perlu disiplin berdoa. 3, komunikasi dengan tim. Tim ya, siapapun timmu itu. Dan cari kehendak Tuhan dulu sebelum memutuskan sesuatu. Kadang cepat, kita ketahui, kadang lambat. Tapi cari dulu kehendak Tuhan sampai hati Anda tahu ini damai sejahtera. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.